Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Polda Metro Jaya akhirnya menyelesaikan berkas Roy Suryo CS yang beberapa hari yang lalu dikembalikan kejaksaan ke Polda Metro Jaya untuk dilengkapi. Nah, berkasnya sekarang sudah rampung, sudah selesai dilengkapi, tinggal lagi Polda Metro Jaya mengirim ke kejaksaan. Itu artinya apa? Siap disidangkan. Setelah Polda Metro mengumumkan berkasnya lengkap, ya, ini mendadak gerombolan Roy Suryo CS mendadak melakukan konferensi pers. Panik minta di SP3 nih Roy Suryo CS, dan si Tipa mengaku menemukan kejanggalan baru di ijazah Pak Joko Widodo. Waduh. Panik kan? Ya jelas panik lah ya. Sebelum kita ke video, jangan lupa like dan share. Yuk kita saksikan videonya berikut ini. Ini telah melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan kepada pelapor, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, sehubungan dengan pelaporan yang beliau sampaikan atau laporan polisi yang sedang kami tangani saat ini. Hal ini dalam rangka pemenuhan berkas perkara sebagaimana petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan melalui P19 yang kemarin sudah kami terima, dan proses pemenuhan atas P19 itu sudah berjalan, dan kami insya Allah sesegera mungkin akan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pihak jaksa. Tapi intinya adalah ketika semua itu dicabut dengan keluarnya SP3 Egy Sujana dan DHL, maka sesungguhnya artinya tercerabut semua terhadap 6 tersangka lainnya. Maka konsekuensinya proses penyelidikan dan penyidikan sudah tidak ada dasar hukumnya lagi karena sudah dicabut. Jadi itulah dua alasan mengapa kemudian kami meminta penghentian penyidikan, karena ini penyimpangan dilakukan baik di Bareskrim, Mabes Polri maupun Polda Metro Jaya. Surat kami ajukan ke Inspektur Pengawasan Umum setingkat Komjen Wahyu Widada. Begitu kawan-kawan semua. Banyak detail-detail yang akan saya sampaikan, yang akan kami sampaikan, yang belum pernah kami sampaikan selama ini. Jadi mengapa kami sampaikan bahwa mulai sejak tahun 2022, tepatnya di tanggal 20 Oktober 2022, pertama kali keluar spesimen ijazah official secara resmi, ya, dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta. Ya, inilah pertama kali secara official spesimen ijazah Joko Widodo ini keluar, ya, dalam bentuk fotokopi. Perhatikan baik-baik ya, format fotokopinya adalah A3. A3 itu format yang sama dengan Aslinya ijazah asli yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada untuk program sarjana. Bagaimana dia menyampaikan tentang ijazah tersebut? Ya, jadi sekali lagi ini saya pertegas kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kami bertiga itu bekerja sesuai domain kami masing-masing, ya. Yang kemudian hasil penelitian kami selama 3 tahun ini kami bukukan dalam buku Jokowi's White Paper. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah spesimen ijazah Joko Widodo, ya, yang secara ofisial pertama kali dikeluarkan. Nah, tampak berbagai macam perilaku yang memang anomali, ya, memang anomali begitu ya, anomali. Ada peluang atau kesempatan yang bersangkutan sendiri sebagai orang yang mengaku memiliki ijazah asli Jokowi, ijazah asli, mengeluarkan ijazah itu sendiri, ya. Tetapi justru yang mengeluarkan untuk yang pertama kali justru malah Dekan Kehutanan UGM, dan itu pun dalam bentuk fotokopi. Dipersoalkan lagi. UGM tidak memperlihatkan, dipersoalkan. UGM memperlihatkan, dipersoalkan juga sama mereka ini. Kan nggak waras mereka ini dah. Secara ilmu neuroscience, di sini terlihat, ya, bahwa memang ada perilaku yang saya nyatakan pada beberapa waktu yang lalu. Ini adalah perilaku yang disebut sebagai ilusi transparansi. Kita dipaksa untuk meyakini
bahwa semua versi dari ijazah tersebut adalah asli. Dari pandangan saya tentang kepakaran saya peradilan pidana, jika ada yang satu di RJ kok satunya enggak begitu. Konsep orang berdamai, konsep di RJ itu para pihak adanya konsep saling pemulihan. Nah, di Egy Sujana itu kan sudah ketemu dengan Jokowi. Materialnya kita nggak tahu. Dan Pak Jokowi juga berniatan baik, siapapun yang ingin baik padanya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kita lihat perkembangannya? Saya tidak akan menguntungkan siapa-siapa ya. Pak Roy Suryo mengatakan saya nggak akan mau damai. Ya, dari kubu Roy Suryo sendiri mengatakan tidak mau restoratif justice. Dan saya siap ke pengadilan. Oh, itu bagus. Berarti bekerjanya polisi sungguh-sungguh. Apa bekerjanya polisi? Mematangkan betul tentang bagaimana proses penyelidikannya, mematangkan bagaimana perbuatannya, mematangkan perbuatan hukumnya, mematangkan undang-undangnya, mematangkan unsur-unsur pidananya itu. Dan jika itu sudah terpenuhi, apa? Melakukan proses pengiriman berkas ke jaksa. Nantilah di sana akan dikoreksi saja. Ada P19. Apa itu? Mengoreksi. Apakah buktinya sudah cukup? Harus VATM, valid, terukur, terstruktur atau tidak. Bukti yang diajukan itu dari pihak pelapor memenuhi syarat atau tidak. Itulah sudah diukur. Tapi Begitu. kalau yang dikatakan dari kubu Roy Suryo, ketika satu sudah SP3 harus juga berlaku itu untuk kan para tersangka lain. penafsiran daripada Pak Roy Suryo, boleh-boleh saja. Oh, faktanya sebenarnya harusnya seperti itu apa tidak? Kembali lagi, pasal 79 sampai 88 itu mengatur siapa yang mau berdamai antara pelapor dan terlapor, terjadinya hubungan yang baik, terjadinya pemulihan hukum yang baik, maka itu bisa di RJ. Gitu. Nah, sekarang kalau Pak Roy Suryo nggak mau kok minta di RJ, minta dihentikan. Loh, ini ada pelapor dan terlapor tidak mau damai kok. Sekarang persoalannya, kalau dihentikan, maaf nih, pelapor punya hak nggak? Punya hak. Nanti dia bisa juga pra-peradilan. Maka hukum itu, gitu kan, kita negara hukum Rechtsstaat ya, semuanya harus taat kepada hukum. Ini kan dua-duanya diuji, ketaatan hukum dan kepatuhan hukum. Dua-duanya, ketaatan hukumnya daripada pelapor, ketaatan hukumnya daripada terlapor. Apa yang diuji? Pelapor memenuhi syarat nggak mengadukan perkara ini? Ada nggak bukti mengadukan ini? Ada nggak saksi? Oke, jadi itu yang kemudian menjadi pertimbangan dari pihak kepolisian ya, ketika Ya, itu kubu Roy standar. Suryo. Nah, Ya. itu dalam pasal 1 angka 19, pasal 1 angka 45 dan 46, pasal 2 angka 1, ya, pasal 5, pasal 6, pasal 64 itu hukum acara pidana mengatur. Undang-Undang nomor 20/2005 dan sebelumnya Undang-Undang nomor 8 tahun 81 mengatur. Polisi itu terdepan bertanggung jawab. Karena apa? Menetapkan seseorang menjadi tersangka itu tolak ukurnya harus gelar. Dalam gelar itu tidak sendiri. Gitu ya. Kolektif. Semua yang dalam gelar itu, makanya kemarin ada gelar khusus di Polda. Nah, itu yang menjadi kehati-hatian bahwa jangan sampai menetapkan orang, penyidikannya itu tidak tepat, tidak terukur dan terstruktur. Apa terukur itu? Ada undang-undangnya mengatur. Terukurnya apa? Ada bukti yang benar. Gitu. Nahan diri. Gitu. Baik pelapor juga menahan diri, terlapornya juga menahan diri, menghormati negara hukum. Kalau pelapor dirinya minta perlindungan hukum, ya hak. Kalau terlapor minta perlindungan hukum, ya haknya juga. Maka dipenuhi kok semua permintaannya Roy Suryo. Apa nggak diminta? Semua. Oke, tapi kalau kepolisian berarti harus bersikap seperti apa? Karena kan dari Harus kubu Roy adil. Suryo sudah bersurat langsung ke Ya, harus Irwasum ini, adil. Prof. Polisi harus adil. Penegak hukum garda terdepan harus adil. Semua haknya pelapor dipenuhi, semua haknya terlapor dipenuhi. Harus itu. Jangan sampai lewat. Maka kalau ada yang dilewati proses hukum itu bisa masing-masing pra peradilan. Ini kalau dihentikan, Pak Jokowi bisa pra peradilan selaku pelapor. Artinya mungkin tidak dikabulkan penghentian proses penyidikan ini. Yang dilakukan di Irwasum. Iya. Pendapat saya, pendapat ya. Dalam hukum itu kan ada yang pendapatnya berbeda. Sependapat, monggo. Tidak sependapat, monggo. Kalau bagi saya, kok rasanya sulit ya dikabulkan. Artinya justru pihak kepolisian sulit menurut Prof dikabulkan. Alasannya apa, Prof? Alasannya apa? Bahwa proses ini sudah jalan. Harus tanggung jawab dong. Masa bekerjanya polisi di Polda Metro Jaya selesaikan oleh
Bareskrim, Irwasum mengabulkan dihentikan, kan nggak mungkin. Nanti itu di Irwasum itu akan digelar lagi, diminta pertanggungjawaban kepada penyidik dan penyelidik. Tidak, ada dua sisi loh yang harus dibuktikan. Maka saat itu Irwasum nanti kalaupun dihentikan pasti harus menghadirkan pelapor juga. Ini loh, kamu tak hentikan karena ini bukti kamu tidak cukup dan pasalnya tidak ada. Contoh. Tapi terlapor juga menghormati juga. Ini loh, perbuatan kamu itu ada, undang-undangnya mengatur, alat bukti kamu ada. Dibagi lagi, perbuatannya sengaja atau tidak sengaja. Nanti diatur juga ada mens rea. Hubungan batinnya pelaku itu seperti apa sih? Ini tujuannya apa ini gitu? Ini tujuannya apa ini gitu? Ada motif politik atau motif murni pelanggaran hukum? Ini diuji gitu, maupun terlapor. Berarti memang harus ke meja pengadilan Harus. melihatnya. Karena asas kita legalitas. Diselesaikannya itu di pengadilan. Diselesaikannya itu di pengadilan. Jadi nggak ada namanya SP3 lagi untuk Roy Suryo CS ya. Pak Jokowi pun menyampaikan kalau maaf itu urusan pribadi ya. Tapi yang namanya hukum terus berjalan. Aduh. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar ya. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.